Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Setiwati. NIM saya 2120222044. Saya di sini akan menjabarkan materi tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Oke, yang pertama yaitu pengertian anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kata monopoli ini berasal dari kata Yunani yaitu monor yang artinya sendiri dan polen yang artinya penjual. Jadi monopoli yaitu suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan supply suatu barang atau jasa tertentu. Nah, ada 4 istilah yaitu anti-erus atau anti monopoli, dominasi, monopoli, dan kekuatan pasar. Nah, keempat istilah ini digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana seseorang menguasai pasar, di mana di pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi yang potensial dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar. Nah, pengertian praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produk dan atau atas penggunaan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Lalu asas dan tujuan anti monopoli dan persaingan usaha. Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Nah, tujuannya ini yaitu untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan, lalu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Nah, latar belakang lahirnya undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha. Pada hakikatnya, orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup inilah yang mendorong banyak orang menjalankan kegiatan usaha, lalu menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha di antara pelaku usaha ini. Persaingan usaha ini ada kalanya persaingan usaha yang sehat memberikan dampak yang positif dan dapat juga persaingan usaha yang tidak sehat yang memberikan dampak yang negatif. Masalah persaingan usaha di Indonesia pada masa Orde Baru belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, walaupun banyaknya tuntutan agar Indonesia memiliki undang-undang anti monopoli untuk pertama kalinya muncul pada tahun 1990 sebagai bagian perdebatan tindakan kebijakan anti monopoli di Indonesia. Tetapi tuntutan itu tampaknya sulit untuk diwujudkan karena tidak didukung oleh pemerintah. Nah, akibatnya persaingan usaha yang ada pada masa Orde Baru itu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi di bidang ekonomi, bahkan sekaligus dapat dikatakan sebagai salah satu faktor menghambat terwujudnya demokrasi dalam bidang ekonomi. Nah, dengan adanya jaminan kepastian hukum berdasarkan undang-undang anti monopoli tersebut dapat mencegah praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga tercipta efektivitas kegiatan usaha sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu yang kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, kegiatan yang dilarang yaitu posisi dominan, yang dimana keadaan
di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dalam pangsa dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan, atau permintaan barang atau jasa tertentu. Menurut pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi, sektor-sektor seperti air, listrik, telekomunikasi, kekayaan alam dikuasai oleh negara, tidak boleh dikuasai swasta sepenuhnya. Nah, pelaku usaha ini dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk yang pertama itu menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas. Lalu yang kedua, membatasi pasar dengan pengembangan teknologi, menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Nah, pelaku usaha memiliki posisi dominan apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Nah, perjanjian yang dilarang dalam anti-monopoli dan persaingan usaha. Perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut adalah perjanjian dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu oligopoli, lalu penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan kartel, terus oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri. Nah, perjanjian yang dilarang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Yang pertama itu penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseorangan atau badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan atau badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasifa dari perseroan atau badan usaha yang menggabungkan beralih karena hukum kepada perseroan atau badan hukum yang menerima penggabungan, dan selanjutnya perseroan atau badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Lalu peleburan. Peleburan ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan atau badan usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasifa dari perseroan atau badan usaha yang meleburkan diri, dan perseroan atau badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Lalu yang terakhir yaitu pengambil alihan. Nah, pengambil alihan ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh atau mendapatkan baik seluruh atau sebagian saham dan aset perseroan atau badan usaha yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan atau badan usaha tersebut. Terdapat 10 jenis perjanjian dan kegiatan usaha yang dikecualikan dari aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambil alihan saham ini yang berakibat nilai aset dan nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada komisi selambat-lambatnya itu 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambil alihan badan usaha tersebut. Nah, hal-hal yang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu yang pertama, perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, pastinya yang terdiri dari oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, terus oligopsoni, integrasi vertikal,
juga kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan besar. Nah, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persengkokoloan. Dan terakhir yaitu posisi dominan, yang meliputi pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing, lalu pembatasan pasar dan pengembangan teknologi, menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar. Nah, itu tidak boleh. Jabatan rangkap, pemilikan saham, merger, akuisisi, dan konsolidasi. Lalu ada juga Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, atau bisa disingkat dengan KPPU. Nah, KPPU ini adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun tugas KPPU yang pertama yaitu perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, pembagian wilayah, dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Lalu yang kedua yaitu kegiatan yang dilarang. Nah, KPPU melakukan kontrol produksi dan pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu yang terakhir yaitu posisi dominan. Nah, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lain. Nah, keberadaan KPPU ini diharapkan menjamin hal-hal berikut di masyarakat. Yang pertama yaitu konsumen tidak lagi menjadi korban posisi produsen sebagai price taker. Lalu yang kedua, keragaman produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan pilihannya. Lalu efisiensi alokasi sumber daya alam. Yang keempat, konsumen tidak lagi diperdaya dengan harga tinggi, tapi kualitasnya seadanya, atau kualitasnya itu biasa saja, yang lazim ditemui pada pasar monopoli. Nah, kebutuhan konsumen dapat dipenuhi karena produsen telah meningkatkan kualitas dan layanannya, menjadikan harga barang dan jasa ideal secara kualitas maupun biaya produksi, membuka pasar sehingga kesempatan bagi pelaku usaha menjadi lebih banyak, dan terakhir menciptakan inovasi dalam perusahaan. Nah, sanksi penegakan hukum persaingan usaha. KPPU berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu pertama, penetapan pembatalan perjanjian yang dilarang untuk dilakukan pelaku usaha. Yang kedua, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat umum. Lalu yang ketiga, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan. Yang keempat, penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilan saham. Lalu yang kelima, penetapan pembayaran ganti rugi kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan. Yang keenam yaitu pengenaan denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah. Dan yang ketujuh yaitu pidana pokok. Nah, pidana pokok ini dikenakan pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha Indonesia dalam bentuk pidana denda serendah-rendahnya itu 25 miliar rupiah dan setinggi-tingginya itu 100 miliar rupiah, atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya itu 6 bulan. Lalu yang terakhir yaitu dengan menunjukkan ketentuan
Lalu larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya itu 5 tahun. Lalu yang terakhir yaitu penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Baiklah, itu saja jabaran yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jabarkan ini dapat memberikan manfaat. Jika ada salah